Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah, terdengar suara burung. Di sini juga bersama Aisar, Hafiz, Ondi, dan Iskandar. Kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Alfan Sunardi. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, kemudian Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Luciana No. 1 di Semarang, Radio Rasal di Palembang, Radio Rasil Mercy di Piungan, Yogyakarta, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran dengan tema Al-Wara wal-Bara, yaitu loyalitas kepada Allah dan berlepas diri dari selain Allah. Alhamdulillah Ustadz Husein sudah berada di sini, Ustadz Alfan juga. Assalamualaikum. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa yang disampaikan nanti oleh Ustadz Husein Alatas. Baik, kita masuk ke tema yaitu Al-Wala wal-Bara, yaitu loyalitas kepada Allah dan berlepas diri kepada selain Allah. Akan disampaikan mengantarnya oleh Ustadz Alfan. Kepada Ustadz Alfan, ya tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amaddal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi wa man hasunat fil islami af'aluh. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, bapak dan ibu, ayah dan bunda, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik hari ini kita masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih menerima limpahan-limpahan karunia yang tidak terhingga. Maka alangkah eloknya jika karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini kita insyafi, lalu kita alokasikan untuk berbakti, untuk meletakkan loyalitas kita hanya kepadanya dan kita membebaskan diri dari yang selainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema pada hari ini adalah berkisaran antara pembahasan al-wala wal-bara, yang bahasa Indonesianya adalah loyalitas dan melepaskan diri dari selain Allah. Tentunya kita memahami bahwa kita terdiri dari bagian-bagian item-item dan dalam fisik juga termasuk ada anatomi-anatomi yang lainnya. Dan juga di dalam rohani kita yang tidak kelihatan ada yang namanya kecenderungan. Di hati kita ada muyuliyah, kecenderungan, ada cinta, ada sedih, bisa tertawa, bisa menangis. Maka cinta kita
harusnya kita letakkan kepada siapa? Jika cinta kita letakkan pada sesuatu, lalu kita loyal pada sesuatu itu, itulah yang disebut dengan al-wala. Tapi jika hati kita lalu benci terhadap sesuatu dan ingin melepaskan dari sesuatu itu, itulah yang disebut dengan al-bara. Kita melepaskan diri darinya. Nah, di hati kita ada cinta, ada benci. Lalu cinta kita itu harus disematkan, ditempatkan kepada siapa? Artinya loyalitas kita itu harus kepada siapa? Karena hidup tidak lama. Loyalitas kita ini akan membawa konsekuensi terhadap gaya hidup nantinya. Pengambilan sikap, pengambilan keputusan itu tergantung pada muyuliyah, loyalitas hati kita. Dan juga ada benci, ada ketidaksukaan. Maka ketidaksukaan ini harus kita sematkan dan tempatkan kepada apa dan pada siapa. Janganlah menjadi tasyabuh, janganlah menjadi remang-remang antara loyalitas kita kepada Allah dan bara, pelepasan diri kita kepada selain Allah. Nantinya kita akan terjatuh ke dalam lembah syirik. Kepada Allah iya dan kepada selain Allah iya. Maka materi ini sangat pantas kita renungkan bersama, kepada siapa kita harus loyalitas dan kepada siapa juga kita harus mengatakan al-bara, mengambil sikap al-bara, melepaskan diri. Maka kita adalah seharusnya kepada Allah lah loyalitas kita, dan seharusnya kepada selain Allah kita melepaskan diri. Sebagai muqaddimah, pengantar dari materi, hanya ini insyaallah yang Al-Fakir sampaikan. Lebih jelasnya kita minta pencerahan dari guru kita bersama Ustadz Hussein Al-Atas. Kepada beliau falyatafadhal mashkuran Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Alvan Sunardi, Ustadz Muhammad Krisna, Odi, Hafid, Kaisar, dan semua kru yang mendampingi kita. Dan kepada semua ikhwan, akhwat, bapak, ibu yang berkontribusi dalam perjuangan dakwah yang amat mulia ini, yang mengajak kembali kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, berserah diri seutuhnya dan semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui media ini kita tidak mengajak manusia untuk berloyalitas kepada kita ataupun kepada media kita, tapi kita bersama media, para asatidzah, semuanya mengajak untuk berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlepas tangan dari segala sesuatu yang berlawanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat seseorang akan masuk ke dalam Islam, maka yang pertama dilakukan setelah dia memahami prinsip-prinsip Islam dengan jelas, dia masuk ke dalam Islam dengan pilihannya tanpa paksaannya, maka yang pertama dilakukan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
dengan dua kalimat syahadatnya dan kesaksian ini, maka dia keluar dari kekafiran masuk ke dalam Islam. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi la ilaha, tiada ilah baik di langit, di bumi, di seluruh alam raya dan isinya, tiada ilah illallah, kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah yang menyampaikan risalah dari sisi Allah. Beliau seorang manusia seperti kita, seorang hamba yang dipilih oleh Allah. Dan Allah tidak akan salah dalam pilihannya. Seorang yang jujur, amanat dalam menyampaikan risalah Allah. Tugas beliau menyampaikan risalah Allah kepada kita semua. Pada saat kita mengucapkan kesaksian kita, dimulai pertama-tama dengan melakukan al-bara. Melakukan al-bara. Baru setelah itu ya, kita apa? Serahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Kalau kita berserah diri kepada Allah, tapi juga berserah diri kepada selainnya, kita menerima apa yang dari Allah, tapi juga menerima apa yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah, berarti wala kita tidak murni atau loyalitas kita tidak murni, dan ini tidak akan menyelamatkan kita. Dan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana para petani sebelum mereka bercocok tanam, menanam benih-benihnya, mereka bersihkan tanah tersebut dari bekas-bekas akar, pohon, alang-alang. Setelah mereka bersihkan, mereka bajak. Setelah mereka bajak, ya, mereka siram, mereka berikan juga pupuk, kemudian mulai mereka menanam benih. Tidak hanya sampai di sana, mereka terus menjaga agar benih ini tumbuh. Setiap ada gangguan-gangguan, ada yang bakal merusak tanaman, mereka akan bersihkan dan singkirkan. Tapi kalau mereka menanam di atas tanah yang penuh dengan alang-alang dan pohon, niscaya tanaman tersebut akan apa? Akan rusak dan mati. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima wala kita sebelum kita membersihkan hati kita dari selainnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan ampunan di saat dirinya dipersekutukan. Tapi Allah akan memberikan ampunan bagi siapa yang dikehendaki, yang layak untuk menerima ampunannya, ya, selagi dia tidak tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah dengan lainnya. Sebagaimana keterangan Quran yang begitu banyak, bahwa orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat sebelum saat-saat kematiannya adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan yang dikehendaki Allah untuk menerima ampunannya. Tapi orang yang mati dalam keadaan musyrik, atau orang-orang ya, yang berbuat kejahatan baru pada detik-detik sakaratul maut dia bertaubat, maka orang semacam ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut keterangan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, agar jelas bagi kita semua bahwasannya dikala seorang masuk ke dalam Islam, kesaksiannya dimulai dengan berlepas tangan dari selain Allah. Dia menafikan adanya uluhiyah, ketuhanan, adanya ilah ya di alam raya ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian hanya satu. Dan ini sesuai dengan fakta ya, dan bukti-bukti di alam raya ini yang semuanya menunjuk kepada Allah. Karena selain Allah adalah makhluknya.
tunduk kepadanya, di bawah kendalinya. Dan kalau seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah di alam raya ini, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Walau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau di langit maupun di bumi ada Tuhan selain dari Allah, maka langit bumi akan mengalami kehancuran. Karena adanya Tuhan yang berbilang, pasti juga akan melahirkan aturan dan tatanan juga yang berbilang. Akan menimbulkan juga persaingan, maka akan menimbulkan kerusakan di alam raya. Jadi sesuai dengan fakta dan bukti, wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Tuhan yang Maha Esa inilah Tuhan yang betul-betul Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka beruntunglah orang-orang yang beribadah kepadanya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, berserah diri seutuhnya. Dia akan berada di bawah naungan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini merupakan penegasan dari Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dikala menegaskan hal ini, ya, Allah ikuti dengan bukti-bukti yang Allah paparkan. Dengan bukti-bukti yang Allah paparkan. Setiap kali Allah menegaskan sesuatu selalu diiringi dengan bukti. Jadi Allah tidak memaksa kita untuk menerima sesuatu, ya, tanpa pemahaman. Tapi semua yang ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan alasannya dan bukti-buktinya yang tak terbantahkan. Nah, setelah Allah mengatakan wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan memaparkan bukti-buktinya di hadapan kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar, dan perubahan malam dan siang yang silih berganti. Ini berhubungan juga dengan apa? Dengan langit bumi kan? Wakhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan bahtera yang mengarungi lautan yang membawa dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa yang Allah turunkan dari langit, ya, dari butiran-butiran air hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dengan butiran air hujan tersebut tanah-tanah yang kering kerontang dalam keadaan tandus dan mati Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah tebarkan di permukaan bumi dari berbagai macam hewan yang melata. Wa tasrifir riyah, demikian pula bagaimana Allah mengatur angin. Terkadang bertiup dari timur, terkadang dari barat, terkadang dari utara, terkadang dari selatan. Allah yang mengaturnya dengan tugas-tugas yang Allah berikan kepada angin. Di antaranya menggiring awan-awan yang tadinya berserakan, kemudian menyatukannya. Setelah disatukan, ya, kemudian bagaimana angin atas perintah Allah mengawinkan awan-awan yang bermuatan positif dan negatif, melahirkan setelah itu kilat dan petir. Kemudian turun hujan. Setelah apa? Setelah terjadinya perkawinan tersebut. Allah terangkan hal ini 1400 tahun yang lampau. Huwallazi yursilur riyaha lawaqiha. Dia yang mengutus angin untuk bertugas mengawinkan, bukan hanya menggiring, menjadi distributor yang mendistribusikan air kemana-mana tempat, tapi juga mengawinkannya hingga melahirkan hujan. Jadi wassahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan bagaimana Allah mengatur angin bertiup dari arah yang berpindah-pindah sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah, hingga bahtera, ya, dahulu sebelum menggunakan mesin mereka berlayar di malam hari. Berlayar
di malam hari karena angin darat mendorong kapal-kapal tersebut dan layarnya menuju ke tengah lautan dan samudera. Di pagi hari kita saksikan bagaimana mereka kembali. Angin laut bertiup menggiring pesawat untuk datang ke pantai. Begitu juga kita jumpai bagaimana angin yang diperintahkan Allah untuk mendistribusikan air ke daerah-daerah yang Allah perintahkan. Hal ini digambarkan dalam surat Adz-Dzariyat dalam gambaran yang indah. Wadz-Dzariyati dzarwa. Demi angin yang bertiup dengan kencang. Kita bisa bayangkan kekuatan angin tersebut ya. Melalui apa? Gunungan-gunungan awan yang digiring. Wadz-Dzariyati dzarwa. Demi angin yang bertiup dengan keras. Kemudian falhamilati wiqra, yang mengangkut beban yang begitu berat, yang diangkut gunungan-gunungan awan dari hasil penguapan air laut. Faljariyati yusra, yang berjalan dengan mudah dan laju. Bayangkan angin tersebut yang bertiup dengan keras, menggiring awan-awan ya, yang merupakan gunungan-gunungan yang penuh dengan apa? Muatan air yang begitu berat. Angin-angin tersebut menggiringnya. Fal muqassimati amra. Kemudian bagaimana angin-angin tersebut mendistribusikan air atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Amra di sini tidak ada satu butiran hujan turun melainkan dengan izin Allah. Tidak ada satu hujan yang digiring ke satu daerah melainkan atas perintah Allah. Ini betul-betul merupakan gambaran yang amat menakjubkan. 1400 tahun yang lampau, Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita peran dan tugas air yang Allah perintahkan. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, di antara ayat Allah, awan yang Allah tundukkan di antara langit dan bumi. Bagaimana seandainya tidak terdapat atmosfer? Tidak terdapat atmosfer ya, yang menjadi pelindung bagi bumi kita ini, niscaya lautan akan menguap semuanya. Tidak mungkin awan-awan akan tertahan di antara langit dan bumi. Tapi dengan rahmat Allah, was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan awan yang ditundukkan di antara langit dan bumi. Inna fi dzalika wasabil bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Betul-betul merupakan bukti-bukti tanda-tanda dari kerjasama ya di alam raya yang penuh keharmonian ini, menunjukkan yang menciptanya, yang mengatur dan menatanya satu. La ayatin liqaumin yaqilun, merupakan tanda-tanda yang begitu jelas bagi orang-orang yang berakal dan berfikir. Oleh karena itu, bukti-bukti ini ya, memustahilkan adanya Tuhan selain dari Allah. Jadi apa yang Allah tegaskan tadi begitu indah. Nah, setelah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, bukti-buktinya yang semuanya berhubungan dengan kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya ya, mengungkapkan sindiran yang halus. Padahal yang dilakukan hambanya ini betul-betul merupakan sikap apa? Sikap yang betul-betul menyimpang dari kebenaran. Tapi Allah menggunakan kata sindiran yang halus. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada. Sebahagian manusia ada yang mengangkat tandingan-tandingan selain dari Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman pasti ya, yang beriman, yang berakal akan lebih cinta kepada Allah daripada kepada selainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Apabila orang-orang zalim yang mempersekutukan Allah, yang mencintai selain Allah sama dengan kecintaan mereka kepada Allah atau lebih dari kecintaan mereka kepada Allah, kalau mereka tahu bahwasannya kekuasaan sepenuhnya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala,
dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha pedih siksanya, niscaya mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, di sini kita melihat bagaimana Allah menyindir umat manusia dengan sindiran yang halus. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur malam siang silih berganti, yang menurunkan butiran hujan, yang menggiringnya ke daerah yang Allah perintahkan, juga yang menebarkan binatang-binatang melata di atas permukaan bumi, yang mengatur angin bertiup dari arah yang berbeda-beda sesuai dengan peran dan tugasnya, kemudian menahan awan di antara langit dan bumi. Bukankah semua itu yang melakukannya adalah Allah? Tidak ada yang melakukan semua ini selain dari Allah. Yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Kenapa kita harus menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang kita cintai seperti kecintaan kita kepada Allah? Bahkan kebanyakannya mencintainya melebihi kecintaan mereka kepada Allah. Dari sini kita bisa merasakan dan menyadari bahwasannya kebanyakan manusia benar-benar telah menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu, satu hari ketika seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mencintai kamu melebihi kecintaan saya pada kedua orang tua saya, kepada istri saya, kepada anak saya, kepada harta saya. Tapi tidak lebih daripada kecintaan kepadaku, kepada diri sendiri." Rasulullah mengatakan, "Kamu masih belum beriman. Sampai mencintai aku melebihi kecintaanmu kepada dirimu." Apakah berarti Rasulullah ini egois? Apakah Rasulullah diuntungkan dengan kecintaan manusia? Tidak sama sekali. Rasul tidak akan butuh kepada semua ini. Kecintaan Allah kepadanya, selawat Allah dan para malaikatnya sudah mencukupi. Tapi apabila seorang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, syaitan bisa menggunakan itu sebagai alat untuk menyimpangkan dirinya. Begitu kita cinta kepada diri sendiri lebih daripada kepada Allah, dengan mudah melalui ego kita, ya, syaitan menggelincirkan kita. Kecintaan pada anak kita melebihi cinta kita kepada Allah, dengan mudah syaitan memperalat anak kita atau istri kita atau apa yang kita cintai untuk menyimpang dari keridhaan Allah. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Walaupun mereka tahu kebenaran, tapi karena mereka banyak apa? Banyak mempersembahkan cinta mereka kepada selain Allah, melebihi kecintaan mereka kepada Allah, dengan mudah diperalat. Seperti kecintaan kepada kelompok, golongannya, madhabnya, kepada jabatan, kepada harta. Ini mengakibatkan dengan mudah orang-orang ini diperalat oleh syaitan untuk keluar dari kebenaran. Jadi Allah terangkan, bagaimana seandainya mereka di hari kemudian nanti menyaksikan kekuasaan sepenuhnya di tangan Allah. Allah juga maha pedih siksanya. Kalau mereka diberikan kesempatan, ya, untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka sebelumnya, mereka akan siap mempersembahkan seluruh milik mereka. Seandainya mereka memiliki kekayaan dunia dan seluruh isinya, tidak sayang-sayang mereka gunakan sebagai tebusan untuk dapat kembali memperbaiki kesalahan mereka. Tapi dengan berakhirnya kehidupan kita, datangnya ajal, kesempatan telah berakhir. Akhirnya apa yang terjadi? Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Azab yang maha dahsyat yang mereka saksikan kelak ketika apa? Ketika pada saat, pada hari, ya, di mana para pengikut, ya, berlepas tangan dari orang-orang yang mereka ikuti. Jadi ketika, ya, apa? Orang-orang yang dulu mengikuti arahan-arahan bimbingan dari orang-orang yang memalingkan mereka dari Allah, yang mengajak mereka meninggalkan Allah, di dunia mereka ikuti, mereka patuhi dengan setia. Ternyata pada hari tersebut para pengikut berlepas tangan dari orang-orang yang mereka ikuti. Bisa saja juga syaitan
Karena syaitan bekerja sama dengan manusia. Syaitan nggak langsung memimpin manusia dengan namanya syaitan atau iblis. Karena kalau iblis datang dengan namanya langsung, niscaya manusia akan apa? Melepaskan diri. Tapi syaitan datang dengan apa? Datang kepada manusia melalui rekan-rekan manusia yang bersekutu bersama syaitan. Jadi ketika mereka berlepas tangan dari orang-orang yang mereka ikuti. Idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzab. Ketika para pengikut berlepas tangan dari orang-orang yang mereka ikuti dan mereka menyaksikan azab di hadapan mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab. Sebab kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat kembali telah berakhir. Wa taqatta'at bihimul asbab. Idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina tabau. Ketika para pemimpin ya, yang diikuti, yang ditaati berlepas tangan dari para pengikut mereka. Minal ladzina tabau. Idh tabarra'a alladhina tubi'u. Ketika para pemimpin yang menjadi ikutan berlepas tangan dari para pengikut mereka. Wa ra'awul 'adzab, dan mereka menyaksikan azab Allah. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Para pengikut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, berangan-angan dan berharap seandainya kami punya kesempatan untuk kembali, niscaya kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami pada hari ini. Ini merupakan saat-saat yang penuh penyesalan bagi mereka-mereka yang mengikuti apa? Pemimpin-pemimpin yang memalingkan mereka dari Allah. Idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ketika para pemimpin berlepas tangan dari para pengikut mereka, mereka menyaksikan azab Allah di hadapan mereka. Seluruh kesempatan sebab telah terputus. Tidak lagi kesempatan bagi mereka untuk kembali dan memperbaiki diri. Pada saat tersebut para pengikut dengan penuh penyesalan berkata, seandainya kami diberikan kesempatan untuk kembali, niscaya kami akan berlepas tangan dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Tapi semua itu tidak akan mungkin. Allah sudah berikan kesempatan buat mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan amal-amal mereka mendatangkan penyesalan, kesedihan yang benar-benar apa? Amat mendalam, berlarut-larut dan tidak akan pernah berhenti. Kesedihan apa? Yang terus dan tak akan pernah berhenti. Di mana Allah perlihatkan amal mereka hasaratin alaihi, membawa penyesalan di hadapan mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman apa? Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum adzabun alim. Ketika telah diputuskan pengadilan di hari kemudian nanti, syaitan berkata kepada manusia yang taat setia mengikuti dirinya, dulu Allah menjanjikan kalian janji yang hak, kalian tidak ikuti. Sedangkan saya menjanjikan kalian dengan janji yang palsu, kalian percaya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Janji Allah yang pasti, yang tepat kalian tidak percaya. Sedangkan janji saya yang palsu, kalian apa? Kalian percaya.
Saya nggak bisa menolong kalian, kalian juga apa? Tidak bisa menolong. Jadi apa? Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi. Sedangkan saya sendiri kafir dengan seruan yang saya serukan. Kalian percaya? Seperti tukang obat yang apa? Mempropagandakan obat palsunya. Orang berbondong-bondong beli, sedangkan dia nggak percaya sama obatnya. Ini merupakan apa? Merupakan kondisi keadaan yang betul-betul mengenaskan. Kita di dunia alhamdulillah masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, dari sini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memaparkan ayat-ayatnya menuntut dari kita untuk apa? Berserah diri kepada Allah seutuhnya. Mencintai Allah melebihi cinta kita kepada selain. Dari sini akan lahir al-bara'. Kita akan berlepas tangan dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keridhaan Allah, yang bertentangan dengan perintah Allah. Afwan Ustaz, dari ayat yang kita renungkan ini, ayat yang pertama ujungnya adalah tentang akal. La ayatil liqaumi yaqilun, memaparkan alam semesta ini agar manusia itu mempergunakan akalnya, Ustaz. Sehingga masuk pada ayat yang kedua, ranahnya adalah tentang loyalitas dan barok. Nah, itu juga harusnya didukung oleh akal yang dapat menerima bukti-bukti empiris yang nyata, Ustaz. Lalu ayat yang ketiga menerangkan tentang konsekuensi dari loyalitas dan barok itu tadi, di mana harusnya dengan sepenuh akal juga. Jadi di sini betapa urgen dan pentingnya peran akal itu, Ustaz. Nah, ini makanya seolah-olah oleh Allah dipakai dengan ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua itu supaya mampu menyelamatkan kita kepada siapa kita loyal dan kepada siapa kita barok, sehingga konsekuensinya adalah neraka dan keselamatan. Mohon lebih ditekankan ini apa fungsi akal beserta hubungannya dengan loyalitas dan barok, sehingga loyalitas dan barok ini nantinya akan menuai sebuah hadiah atau keridhaan atau surga atau konsekuensi. Dan ini juga dalam perjalanannya kan manusia itu nantinya karena ujian-ujian seperti tadi yang antum sebutkan adalah setan akan membius, menyihir dan mempengaruhi dia. Nah, ini semua akan terselamatkan kalau manusia itu mempergunakan akal semaksimal mungkin dan meletakkan loyalitas dan baroknya dengan penuh kesadaran. Sebagian ulama Islam menganggap bahwasannya akal tidak dapat dilibatkan dalam apa? Dalam memahami agama. Akal tidak dapat dilibatkan dalam memahami agama. Padahal justru manat at-taklif, seorang menjadi mukallaf itu dengan keberadaan akal. Apabila akalnya hilang, maka dia bukan seorang mukallaf. Artinya kalau seorang yang kehilangan akal membakar rumah orang, dihukum tidak? Hukum. Tidak dong. Kalau akalnya hilang. Seorang yang kehilangan akal, kehilangan akal. Katakan orang yang tidak berakal, dia membawa api membakar rumah orang, atau dia membunuh seseorang, dihukum enggak? Tidak dikenakan hukum. Yang dikenakan hukuman keluarganya. Keluarganya yang menggantikan apa? Menggantikan korban yang rumahnya terbakar atau korban yang terbunuh. Itu menjadi tanggung jawab keluarganya. Kenapa tanggung jawab pada keluarganya walaupun mereka nggak melakukan? Karena orang ini seharusnya berada di bawah pengawasan mereka. Ada korban, tidak mungkin yang bersangkutan yang menjadi pelaku membayar. Karena apa? Karena dia bukan orang yang berakal. Maka keluarganya yang menanggung kerugian yang diakibatkan oleh apa? Oleh saudara mereka yang tidak waras. Oleh karena itu Nabi mengatakan 7 wiza an ummatil khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, dimaafkan dari umatku kesalahan yang enggak disengaja karena kebodohan atau lupa. Pada saat orang lupa
dalam keadaan berakal enggak? Tidak kan? Tidak. Contohnya pada saat dia jam 10 pagi bulan puasa makan sampai kenyang, sudah kenyang baru ngepuasa, batal nggak puasanya? Tidak, itu hadiah dari Allah. Wa mastukrihu alaih, atau di saat mereka apa? Melakukan sesuatu karena apa? Terpaksa. Karena terpaksa, bukan dengan kemauannya. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah besar bagi apa? Bagi mereka-mereka ya yang menjadikan akal sebagai musuh agama. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran Al-Karim justru mengajak manusia untuk berakal, untuk berfikir. Hingga Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apa mereka tidak melakukan pesiar di muka bumi hingga mereka memiliki kalbu-kalbu yang mereka gunakan untuk berakal? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha, atau pendengaran-pendengaran yang mereka gunakan untuk mendengar. Kalau dia tidak mampu berpikir terlalu jauh, tidak mampu menganalisis ya, karena keterbatasan dia, paling tidak dia mendengarkan penerangan, penjelasan-penjelasan yang membuka akal pikirannya. Fa innaha la ta'mal absar, yang buta sebetulnya bukan dua bola mata kita ini. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang buta adalah kalbu-kalbu yang bersemayam dalam dada. Karena begitu kalbu dikuasai hawa nafsu, dikuasai kecintaan kepada selain Allah, melebihi cintanya pada Allah, dengan mudah diselewengkan. Tapi di saat kalbu kita betul-betul loyal kepada Allah, berlepas tangan dari segala hal yang bertentangan dengan keridhaan Allah, maka syaitan tidak akan mampu sama sekali untuk menggelincirkan orang tersebut. Ini merupakan apa? Ini merupakan betul-betul apa? Nur dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan paduan antara nur wahyu dan nur yang ada pada akal manusia. Dalam suratul Mulk, ketika para penghuni api neraka ya, ditanya oleh malaikat di gerbang api neraka sebelum masuk, ini merupakan apa? Merupakan prosedur yang dilakukan sebelum masuk ke neraka. Ditanya, alam ya'tikum nadhir, memangnya belum ada pembawa peringatan kepada kalian? Qalu bala, mereka mengatakan telah datang pada kami pembawa peringatan. Qalu bala, tapi apa yang terjadi? Qad ja'ana nadhir, telah datang pemberi peringatan, fakadzabna, tapi kami dustakan. Wa qulna ma nazzarallahu min syai', kami katakan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu. In antum illa fi dhalalin kabir, kalian benar-benar berada dalam kesesatan yang besar. Ini ucapan mereka pada pemberi peringatan. Lalu mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami mau dengar saja, atau kami berakal, ya, mau berfikir, tidak mungkin kami menjadi penghuni api neraka sa'ir. Berarti neraka hadiah buat siapa? Bagi mereka yang tidak mau mendengar, bagi mereka yang tidak mau berakal. Kenapa mereka tidak mau mendengar dan berakal? Karena jiwa dikuasai hawa nafsu. Mereka merasa puas dengan apa-apa yang mereka terima, jalani selama ini, yang mereka dapatkan baik dari orang tua, dari lingkungan, ya, dari kelompok dan golongan. Mereka tidak bergeser dari apa? Dari apa-apa yang selama ini mereka pegang, walaupun jelas-jelasan di hadapan mereka dalil-dalil, bukti-bukti tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Kalau hawa nafsu sudah berkuasa, walaupun mata melihat, yang akan diikuti bukan bola mata. Kita lihat bukti-bukti si fulan orang baik. Bahkan telinga mendengar kebaikannya. Tapi karena hati nggak suka, itu dia pura-pura. Dia tidak tulus, itu hanya merupakan kedok. Tapi kalau kita cinta sesuatu, walaupun jelas-jelasan dia berbuat yang tidak benar, kamu jangan lihat lahirnya, kamu nggak tahu hatinya yang mulia. Wa aidur ridha an kulli aibin kalilah walakinna aina sukhti tubdil masanya.
Jadi kita lihat peran akal dalam Al-Quran ini merupakan peran yang penting. Karena kalau manusia tanpa akal, bagaimana Al-Quran berbicara kepadanya? Manusia ya, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal yang ada padanya. Akal kita mirip dengan bola mata. Walaupun dalam keadaan sehat, tanpa bantuan cahaya, kedua bola mata kita tidak akan melihat. Tapi dengan bantuan cahaya, bola mata yang sehat dapat melihat dengan jelas. Begitu juga akal kita. Sepandai-pandainya, seluas-luasnya ilmu seseorang, banyak hal yang tidak terjangkau. Tapi dengan bantuan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyunya, kitab dan bimbingannya, akal manusia akan mengalami pencerahan yang luar biasa. Setiap ayat-ayat Allah berbicara, akal mengatakan benar. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu. Tiap ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kita dari sesuatu, memerintahkan kita untuk menjauhinya, hati kita mengatakan benar. Jadi sebetulnya antara akal dan wahyu ini betul-betul apa? Betul-betul merupakan apa? Merupakan wasilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi kita untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita, juga untuk membantu kita memandu kehidupan kita berjalan di atas kebenaran. Tapi kita jumpai sebahagian kalangan memaksakan kita untuk menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan akal. Bahkan akal membuktikan, memastikan tidak benar. Dengan alasan bahwa riwayat-riwayat ini merupakan riwayat-riwayat yang bagaimana? Yang datang dan sahih. Padahal kita tahu bahwasannya menguji kebenaran satu riwayat bukan hanya dilihat dari sanadnya, dari isinya. Kalau isinya bertentangan dengan hal-hal yang disepakati ya, oleh akal, maka tidak dapat diterima. Walaupun riwayatnya cukup banyak, apalagi kalau riwayatnya ahad. Nah, banyak kita jumpai hal-hal yang tidak masuk di akal, yang kita jumpai dalam riwayat-riwayat yang tidak benar, yang seharusnya tidak dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai contoh sederhana, dalam sebuah buku yang dianggap sahih, diriwayatkan bahwa Nabi Musa enggan untuk mandi bersama Bani Israel bersama-sama dalam keadaan telanjang. Pada saat itu katanya, bertelanjang itu mandi bersama-sama dibolehkan. Lalu Bani Israel mulai berbincang di antara mereka, mengatakan bahwa Nabi Allah Musa auratnya ada kelainan hingga dia malu untuk mandi bersama rekan-rekannya Bani Israel. Sampai satu hari ketika Nabi Musa sedang mandi, dia meletakkan pakaiannya di batu, tahu-tahu batu membawa lari pakaiannya. Nabi Musa mengejar batu dalam keadaan telanjang. Dia mengatakan, ya hajar thawbi, wahai batu pakaianku. Akhirnya Nabi Musa telanjang di tengah-tengah Bani Israel hingga mereka menyaksikan auratnya dengan jelas. Lalu mereka mengatakan, ternyata dugaan kami salah. Tidak ada apa-apa pada auratnya Musa. Jadi hadis ini menurut orang-orang yang tidak berakal, ini merupakan mukjizat Nabi Allah Musa. Lalu saya bertanya, kalau seandainya seorang ustadz kamu yang mengatakan bahwa ini mukjizat, kalau kamu telanjang di tengah-tengah kampung kelihatan aurat kamu, ini mukjizat kemuliaan buat kamu apa kehinaan? Kamu nggak bisa terima ini untuk diri kamu. Kamu nisbatkan pada Nabi Allah Musa. Masa Allah tidak menjaga kesucian, kemaksuman Nabi dalam hal-hal seperti ini? Mustahil. Tapi karena hadis ini terdapat dalam buku yang dianggap sahih, mereka korbankan Nabi Musa untuk membela apa? Buku itu. Penulis buku tersebut. Kelak di hari kemudian nanti Nabi Allah Musa akan menuntut orang ini. Dan kalau mereka mengatakan dulu dibolehkan mandi telanjang bersama-sama, ini merupakan hal yang mustahil. Dari mulai di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi pakaian kakek dan nenek kita. Tersingkap karena melakukan pelanggaran memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengingatkan kita agar kita menutupi aurat kita. Bagaimana mungkin pada masa Adam ditutupi auratnya, lalu pada masa Nabi Allah Musa mereka boleh bertelanjang bersama-sama mandi.
Ini merupakan hal yang tidak benar. Oleh karena itu kita bertanya, afala ta'qilun? Apa kalian tidak berakal dalam hal ini? Jadi kita lihat akal ini yang Allah berikan pada kita ini sebetulnya merupakan wasilah yang membantu kita untuk apa? Untuk melihat mana benar, mana salah. Rasul datang membawa risalah dari Allah ya, yang menerangi akal manusia. Hingga dari masyarakat jahiliyah yang tenggelam dalam kebodohan, begitu melihat nur yang dibawa Nabi kita, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu, baca Al-Quran, resapi Al-Quran, renungkan Al-Quran. Dengan Al-Quran kita akan dapat melihat mana yang hak, mana yang batil. Karena al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kemudian Ustaz Alfan, kita berbicara mengenai wala dan bara. Pada saat kita menunjukkan loyalitas kita atau mempersembahkan loyalitas kita kepada Allah, dengan sendirinya kita menyambut apa yang datang dari Allah seperti kitabnya. Seperti apa? Kita menyambut dan beriman kepadanya karena dia juga merupakan rukun iman. Ini disepakati, tidak ada perbedaan mazhab apapun. Lalu bagaimana seandainya kita ya, mengaku berwala kepada Allah, berwala kepada kitabnya, tapi kita menerima sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah? Kita bisa menerima sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah? Berarti apa? Wala kita dipertanyakan. Kalau kita betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima apa yang datang dari Allah, maka dengan sendirinya kita akan berlepas tangan dari segala hal yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah. Begitu juga kita berwala kepada Rasulnya yang membawa risalah dari Allah. Maka pada saat Rasul menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ayat-ayat kitabnya yang dibacakan kepada kita, ketaatan kita kepada Rasul merupakan ketaatan yang benar-benar mutlak dan tidak ada tawar-menawar sebagai bukti wala kita kepada Allah. Kalau kita menolak apa yang pasti benar dari Rasul, berarti kita apa? Sama saja menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ati Allah wa ati'ur Rasul. Nah, di sini kita perlu fahami bahwasannya ya, Rasul dan risalah yang beliau bawa tidak mungkin sama sekali akan terjadi pertentangan dan benturan. Rasul menyampaikan risalah Allah apa adanya, tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi sesuatu. Maka ucapan, keterangan Rasul, begitu pula praktek-prakteknya yang Rasulullah lakukan pasti tidak akan bertentangan dengan Quran. Mustahil perilaku, praktek, contoh-contoh yang Rasulullah SAW melakukan bertentangan dengan Al-Quran. Berarti Rasulullah berkhianat pada Allah Ta'ala. Ini mustahil. Ini mustahil. Allah memberikan apa? Memberikan keterangan yang meyakinkan kita bahwa kalau Rasul berani mengada-adakan kebohongan, semenjak lama Allah putuskan pembuluh darah jantungnya. Tapi ini kan tidak terjadi, menunjukkan bahwa apa? Rasulullah tidak pernah bertaqawul mengada-adakan kebohongan pada Allah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawili la akhadna minhu bil yamin. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, yang berwala kepada Allah, kita wajib untuk melakukan berlepas tangan dari segala hal yang berlawanan, bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyambut kitab suci Allah yang merupakan risalah yang Allah sampaikan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mentaati Rasulnya, mengikutinya, mematuhinya, meneladaninya. Beliau bukan seorang manusia biasa, walaupun terdiri dari darah dan daging, tapi beliau adalah seorang nabi dan rasul. Apa yang beliau sampaikan merupakan apa? Bimbingan, tuntunan yang datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karena itu, tidak mungkin kita memisahkan antara Quran dan Rasul. Tapi kita harus ingat bahwa Rasulullah SAW sebelum turunnya Al-Quran, beliau tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Di tengah-tengah umatnya tidak dapat melakukan perbaikan. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Kitab ini bagaikan ruh yang akan menghidupkan jiwa manusia. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya engkau tidak mengenal Alkitab.
tidak pula mengenal al-iman sebagaimana yang dipaparkan Allah begitu jelas dalam Al-Quran. Beliau seorang nabi dan rasul yang tidak pernah sujud di hadapan berhala, tidak pernah mempersekutukan Allah. Tapi beliau tidak menguasai paparan keimanan yang begitu indah sebagaimana yang diterangkan Al-Quran. Berarti apa? Berarti apa? Al-Quran ini yang membawa apa? Membawa pencerahan bagi Rasul, juga pencerahan bagi umat manusia. Maka dengan sendirinya Rasul kedudukannya tabi'un lil Quran. Sebagai apa? Pengikut Al-Quran. Bukan perannya apa? Di depan Al-Quran. Tapi Rasulullah dengan setia mematuhi, mengikuti Al-Quran dan menjalankan pesan-pesannya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul An'am, Qul ayu syai'in akbaru syahadah. Katakan, siapakah yang paling apa? Paling besar, paling agung kesaksiannya? Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Katakan, Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Kenapa kesaksian Allah kesaksian yang paling besar? Karena kesaksian Allah dibuktikan dengan seluruh ayat-ayat yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kitab suci Al-Quran merupakan kesaksian Allah yang terbesar. Katakan bahwa Allah menjadi saksi antara aku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Qur'an. Liunzirakum bih, kembali kepada Al-Qur'an, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Qur'an ini wa man balagh, dan siapa-siapa yang sampai kepadanya kitab suci Al-Qur'an ini. Coba antum lihat, dengan tegas peran Rasul diperintahkan memberikan peringatan kepada umat dengan Al-Quran. Oleh karena itu ucapan Rasul, perilaku Rasul tidak akan mungkin keluar dari Al-Quran Al-Karim. Ini merupakan apa? Merupakan betul-betul apa? Merupakan penegasan dari Allah. Kemudian pada ayat yang lain, pada suratul Namal ayat 91, Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah rabba hadhil baldah, penguasa pemilik dari rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang Allah haramkan, kemudian wa lahu kullu syai', dan kepunyaannya segala sesuatu yang terdapat di langit maupun di bumi. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa an atlu al-Quran, dan aku diperintahkan Allah untuk membacakan Al-Quran. Aku diperintahkan Allah untuk membacakan Al-Quran. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran, maka hidayahnya kembali untuknya. Wa man dhalla fa innama ana minal mundirin. Kalau dia tersesat tidak mau mengikuti petunjuk Quran, tugas saya hanya memberikan peringatan, bukan memaksa kamu. Wa qulil hamdulillah, katakan segala puji bagi Allah. Sayurikum ayatihi fata'rifunaha, Allah akan tunjukkan pada kalian ayat-ayatnya dan kalian akan mengenalinya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, Tuhanmu sekali-kali tidaklah lalai dari apa yang kalian sembah. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak lalai dari apa-apa yang kalian perbuat. Jadi para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengarkan ayat-ayat ini, seharusnya betul-betul kita sebagai hamba yang berhutang dengan seluruh hidup kita kepada Allah, menyerahkan loyalitas kita seutuhnya kepada Allah dan berlepas tangan tanpa ragu-ragu dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Apa saja yang bertentangan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk berlepas tangan daripadanya. Maka atas dasar ini, apa saja yang kita jumpai dari riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahih dan sejalan dengan apa yang Al-Qur'an terangkan, kita wajib untuk menyambut. Kita bisa meyakini bahwa ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa saja yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang menisbatkan satu hadis kepada Rasulullah, tapi bertentangan dengan isi Al-Quran dan berlawanan, kita wajib untuk berlepas tangan daripadanya. Bukan berlepas tangan dari Rasul maupun sunnahnya, tapi berlepas tangan dari kebohongan yang dibuat oleh para pembohong.
Karena Nabi sudah mengingatkan, jangankan sekarang, pada masa dulu, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, silahkan dia menyiapkan tempatnya dalam api neraka. Oleh karena itu, saya menolak tuduhan yang mengatakan bahwa Ustadz Husain itu ingkar sunnah. Justru kita bersama sunnah Rasul. Dan buku yang pasti, yang tidak diragukan sebagai sumber sunnah Rasul adalah Al-Quran. Oleh karena itu, semua riwayat atau pendapat para ulama, kita kembalikan pada Quran. Kalau cocok kita ikuti, tidak cocok kita tinggalkan. Oleh karena itu, kita tidak menolak apa-apa yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya. Termasuk juga yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnadnya Syafi'i atau Muwatta' Malik, ya. Apa yang terdapat dalam Darimi, kita siap untuk menerima selagi sejalan dengan Quran. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran, berlawanan dengan Quran, maka wajib untuk kita tolak dan kita tentang. Siapa yang menerimanya? Siapa yang mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengangkat sekutu-sekutu dan tandingan bersama Allah. Nah, saya dengar ada seorang ustadz mengatakan, Ustadz Husain mengatakan bahwa kutubus sittah itu syirik. Kutubus sittah syirik. Ini fitnah yang amat keji yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian nanti. Saya katakan bahwasannya apa-apa yang terdapat dalam buku-buku riwayat, dari manapun dia berasal, saya tidak peduli mau datang dari kalangan Ahlus Sunnah, mau datang dari kalangan Syiah, dari kalangan Ibadiyah, dari kalangan manapun juga. Kalau dia sahih, sejalan dengan kitab Allah, kita orang yang harus betul-betul menyambutnya yang paling utama. Tapi kalau dia bertentangan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang datang dari Allah, kita pastikan bahwa ini kebohongan atas nama Nabi kita, wajib kita tentang. Kalau kita menerimanya, menyambutnya, ya, dan beramal sesuai dengan tuntunan tadi, berarti kita menempatkan diri kita sebagai lawan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an telah menjelaskan bagi kita keterangannya dengan sejelas-jelasnya. Al-Qur'an adalah nur, Al-Qur'an adalah hudan, Al-Qur'an adalah syifa, Al-Qur'an adalah furqan yang artinya memisahkan di antara hak dan batil. Al-Qur'an adalah mizan yang berarti timbangan, dan Qur'an ini sebagai muhaimin. Kalau bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, bukan Qur'an yang disesuaikan, tapi yang bertentangan dengan Quran yang harus disesuaikan dengan Al-Quran. Ini merupakan walak kita kepada Allah, walak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan tegas Allah berfirman, ittabi ma uhiya ilaik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah. Yang diwahyukan kepada Rasul, yang Allah wajibkan pada Rasulnya untuk diikuti apa? Al-Qur'an. Ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau hadis itu atau katakan sunnah, itu apa yang diucapkan, dilakukan Rasul yang merupakan buah-buah yang dipetik dari Al-Quran. Tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya adalah Al-Quran. La ilaha illahu, tiada ilah selain dari Allah. Wa a'rib anil musyrikin. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Itu mereka-mereka yang menolak apa yang datang dari Allah. Kemudian mereka mengikuti apa-apa yang datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain Allah, dari manapun dia. Oleh karena itu buat saya tidak peduli terhadap pendapat dan keterangan orang yang mengatakan penulis ini seorang yang begini, yang begitu, dan lain sebagainya. Dipuji, disanjung setinggi-tingginya. Yang saya perhatikan, isi dari kitabnya, ucapannya. Kalau isinya sesuai dengan kitab Allah, kita sambut. Kalau isinya tidak sesuai, mau datang dari Bukhari, dari Muslim, dari Tirmidzi, dari Abu Dawud, begitu pula mau datang dari Al-Kulaini, mau datang dari As-Saduq, mau datang dari At-Tusi, yaitu buku-buku referensi dari kalangan Syiah, segala sesuatu yang bertentangan dengan Quran, mardudun ala qailihi ayankan. Kita kembalikan kepada yang mengucapkan siapapun dia.
Tapi yang sesuai dengan kitab Allah, naqulu sami'na wa ata'na. Jadi dalam hal ini kita tidak mengingkari sunnah Rasul, justru kita ingin membersihkan sunnah Rasul dari kebohongan. Cara membersihkannya dengan kita scan dalam Al-Quran. Orang kalau seandainya mengambil dolar atau menyerahkan dolar ke bank, biasa di scan uangnya hadirin sekalian. Kalau masuk, dalam apa scan, asli, kalau enggak palsu. Betul enggak? Nah sekarang bagaimana kita mau tahu bahwa ini benar-benar dari Rasul? Kita nggak ketemu Rasul langsung. Sedangkan yang mengumpulkan hadis jaraknya dari Rasul juga begitu jauh. Penyimpangan setelah wafatnya Rasul, setelah wafatnya Khulafa Ar-Rasyidin juga begitu dahsyat. Hadis bukan dikumpulkan pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, tapi pada masa raja-raja berkuasa, di mana mereka melakukan pembenaran dan kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu saya bingung mendengarkan seorang ustadz yang keberatan dengan Al-Quran. Keberatan untuk mengembalikan semua informasi kembali kepada Al-Quran. Tapi lebih suka untuk apa? Menjunjung dan memuja apa-apa yang datang dari manusia. Kita bertanya, ada nggak nas dalam Al-Quran maupun ucapan Rasul? Kita wajib menerima semua yang datang dari Bukhari, dari Muslim, dari Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, atau yang datang dari Kulaini, atau yang datang dari As-Saduq, atau yang datang daripada At-Tusi. Ada nggak sebutan dalam Quran? Enggak ada. Tapi kalau Quran, jelas-jelasan perintahnya. Oleh karena itu, kita kembalikan kepada ustadz yang berbicara. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Apa yang kamu ucapkan, semua tercatat di sisi Allah. Apalagi dari mulut seorang ustadz, seorang ulama, ini kelak akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Kita tidak akan sama sekali terlibat dalam perdebatan atau bantah-bantahan yang membuat hati kita menjadi keras. Tapi kita ingin betul-betul menyampaikan, memaparkan hal ini untuk menghilangkan kesalahpahaman. Mudah-mudahan kalau hatinya lurus, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada hari akhir, dia dapat memperbaiki dirinya, menarik kesalahannya. Tapi kalau menuduh orang, memfitnah seseorang dengan apa yang tidak dilakukan, kelak dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran. Saya latar belakang saya pesantren. Kita di pesantren baca buku-buku yang biasa dikaji di pesantren. Dari mulai baca Abu Syuja, Fathul Qari, Fathul Mu'in, kemudian membaca Minhaj. Dan pada saat itu saya berharap saya bisa menyelesaikan Al-Minhaj. Sebelum saya menguasai Al-Minhaj dengan syarahnya, saya tidak merasa puas. Dari mulai kecil tertanam kecintaan di hati kita terhadap buku-buku ini. Sedangkan Al-Quran hanya kita baca setelah maghrib dan subuh tanpa kita fahami isinya. Baru pada saat kita berkecimpung di tengah-tengah samudra kehidupan, kita bergesekan dengan sekian banyak kalangan sewaktu di Mesir, akhirnya kita mengalami kegelisahan dan syak. Karena ternyata kita jumpai bahwasannya apa? Pemikiran Islam bertentangan satu dengan lainnya, bahkan saling mengkafirkan, menyesatkan. Akhirnya di tengah-tengah kegelapan, kebingungan, kita menemukan Al-Quran. Menghayati Al-Quran, di sana kita melihat kejelasan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapuskan kebimbangan di hati kita, dan kita pada saat itu memandang umat Islam semua sebagai satu kesatuan, bukan dilihat dari kacamata kelompok. Begitu pula apa-apa yang kita baca dari selain kitab Allah, kita cocokkan dengan kitab Allah agar kita tidak salah karena memiliki kompas yang jelas. Tapi begitu fanatisme menjadi imam kita, maka pada saat tersebut tunggulah tanggal mainnya syaitan akan menggiring Anda. Jadi kembali kepada al-wala wal wara, ini merupakan sesi pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam sesi berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan akan lebih jelas bagi kita semua. Nah, sebagai penutup yang saya baca ayat terakhir sebagaimana yang Allah perintahkan pada nabinya. Ini bukan ucapan saya, perintah dari Allah kepada nabinya. Qul innani hadani rabbi ila siratil mustaqim. Katakan, Tuhanku telah membimbing aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyama, agama yang berisikan sistem nilai yang lurus. Lurus, suci, bersih, dan meluruskan karena datangnya dari Allah.
Kalau datangnya dari sesama makhluk tidak akan lepas dari hawa nafsu dan kebodohan. Kata qiyam diambil dari kata qimah yang artinya nilai. Ada sebagian ulama mengatakan qiyam di sini mukhaffaf dari qiyam. Maksudnya agama yang akan menegakkan, meluruskan hidup kita. Tapi kita lebih suka untuk menafsirkan tanpa mentakwil terlalu banyak. Jadi dinan qiyamah, agama yang berisikan sistem nilai yang lurus. Millata Ibrahim Hanifa. Agama ini bukan sesuatu yang baru, tapi sejalan dengan jejak langkah Ibrahim. Ya lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidak tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Lalu setelah itu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Rasulullah, walaupun khitab di sini untuk Rasul, tapi bukan hanya untuk Rasul, untuk kita semua. Sebagaimana qul huwallahu ahad bukan hanya untuk Rasul. Jadi qul katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, persembahan pengorbananku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Berarti kita harus mencintai Allah melebihi diri kita, anak kita, pasangan kita, dan dunia serta seluruh isi. Oleh karena itu, kalau seandainya Allah minta kita mempersembahkan harta kita, kalau kita hanya mengerjakan 2,5%, berarti bertentangan dengan baiat kita. Betul tidak? Pak kita mengatakan hidup matiku, pengorbananku, betul tidak? Aku persembahkan seluruhnya teruntuk Allah. Tiada sekutu bagi Allah dalam semua itu. Dan dengan ini aku diperintahkan, Rasul diperintahkan, aku diperintahkan untuk memegang pedoman dan prinsip ini. Wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Nah, Rasulullah di depan sebagai imam, tinggal yang di belakang siapa ini? Mengakunya ikut Rasul, tapi ternyata menolak untuk mengikuti Al-Quran. Ini merupakan keanehan. Oleh karena itu Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan mata ini, tapi inilah yang buta. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Pada semua itu terdapat pelajaran bagi orang yang punya hati yang bagaimana? Yang hidup, atau mau mendengar saja penjelasan. Wa huwa syahid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husin, Ustaz Alfan. Ya, semoga wala kita semata-mata hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Terima kasih. Baik, kita jumpa lagi di lain waktu. Saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra, kemudian juga Esar, Hafidz, juga Anis, kemudian Fahri, dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.